Jumpa kembali dengan saya di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas terkait bagaimana membuat program terstruktur. Jadi kita nanti akan membahas dua struktur khusus, yaitu struktur case dan do until loop. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan terkait di sana ada 3 struktur dasar, yaitu sekuensial, pengambilan keputusan, dan while. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menggunakan struktur khusus, yaitu struktur case dan do until loop. Berikut ini adalah struktur if ya, atau pengambilan keputusan bersarang, di mana di dalam struktur if ada struktur if, kemudian ada struktur if lagi. Jadi di sini ada suatu kondisi, jika golongan 1 maka UKT 500.000. Jika bukan golongan 1 maka diperiksa lagi apakah golongannya sama dengan 2. Kalau iya maka UKT sama dengan 1, dan berikutnya sampai dengan golongan 4 ya. Jika iya maka UKT 3 juta, kalau tidak maka UKT 4 juta. Jadi ini jika dituliskan dalam bentuk pseudocode akan seperti ini ya. Jadi if golongan 1 maka apa, kemudian else, if lagi dan seterusnya. Ini struktur if ya, di dalamnya mengandung struktur if lagi. Struktur if tadi bisa disederhanakan dalam bentuk struktur case. Jadi di sini diperiksa golongannya. Kemudian jika nanti golongan 1 maka diproses UKT sama dengan 500. Jika golongan 2 maka UKT diproses dengan nilai 1 juta, dan seterusnya. Penulisan struktur case dalam pseudocode dituliskan seperti ini. Jadi case atau kasus berdasar pada golongan. Untuk kasus golongan sama dengan 1, UKT sama dengan 500. Untuk kasus golongan sama dengan 2, UKT sama dengan 1 juta, dan seterusnya. Kemudian di case yang terakhir, di sana biasanya ada default. Jadi ketika tidak memenuhi golongan 1, 2, 3, dan 4 maka defaultnya UKT-nya sama dengan 4 juta. Jadi di sini bisa dilihat bahwa struktur case baik itu di dalam bentuk flowchart maupun pseudocode memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan if bersarang. Jadi kalau ini dilihat secara kasat mata, struktur maupun pseudocode-nya agak rumit ya. Kalau kita tampilkan dalam bentuk case maka di sini lebih sederhana. Selain itu, struktur case di sini memiliki kinerja yang lebih cepat dibandingkan struktur if bersarang. Jadi kalau misalnya di sana ada beberapa kasus ya, misalnya lebih dari 3, lebih baik kita menggunakan case ya, karena selain strukturnya lebih sederhana ya, dari sisi kinerja juga lebih cepat. Berikut ini adalah contoh ya, penulisan dalam bahasa pemrograman Java. Jadi untuk menuliskannya menggunakan kata kunci sweep. Kemudian golongan ini adalah variabel yang akan diperiksa. Untuk case sama dengan 1, UKT 5 juta.
kemudian break ya. Jangan lupa ada break ya di sini. Kemudian untuk case sama dengan 2, UKT sama dengan 1 juta, break dan seterusnya. Dan di akhir case ini ada nilai default. Struktur khusus berikutnya yaitu perulangan do while atau do until loop. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan untuk while loop, di mana sebelum masuk ke looping atau perulangan, di sana dilakukan seleksi ya, atau pemeriksaan. Apakah kondisinya terpenuhi atau tidak? Jika terpenuhi maka akan diproses. Kemudian lanjut looping ya, ke atas, balik lagi diperiksa apakah kondisinya terpenuhi. Jika iya maka akan diproses. Dan ini akan berlanjut sampai kondisinya tidak memenuhi. Jadi di while loop di sini ada kemungkinan tidak akan diproses sama sekali jika kondisinya tidak pernah terpenuhi. Untuk do until loop di sini minimal akan dilakukan satu proses. Ya. Jadi misalnya kondisinya tidak terpenuhi, maka akan dilakukan satu proses. Setelah itu baru diperiksa kondisinya terpenuhi atau tidak. Jika iya, lanjut looping, kemudian diproses, dilanjutkan lagi ya. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka proses looping selesai. Jadi saya ulangi, di do until loop di sini proses minimal dilakukan 1 kali. Sedangkan di while loop ini bisa saja tidak dilakukan sama sekali. Misalnya dalam mencicil kredit ya, di sana diperiksa masih ada cicilan yang harus dibayar. Kalau masih ada maka harus dibayar. Kalau do until loop ya, sebelum diperiksa dia diwajibkan untuk membayar cicilan sekali. Setelah itu diperiksa. Dan berikutnya, dalam bahasa pemrograman Java ya, do while atau do until loop dituliskan seperti ini sintaksnya. Di sana dimulai dari do, kemudian kurung awal. Di dalam kurung awal ini adalah proses yang dilakukan dalam looping. Kemudian baru diperiksa. Integer i sama dengan 0, kemudian increment ini sifatnya tidak wajib. Jadi ini hanya sebagai contoh. Jadi yang wajib kata kunci do, kurung awal ya. Di dalamnya ada proses, kemudian baru diperiksa. Jadi kita sudah mempelajari beberapa struktur dasar dari program. Jadi kenapa kita harus membuat program terstruktur? Pastinya alasan yang pertama adalah kejelasan. Jadi semakin besar suatu program nantinya akan semakin rumit. Nah, kerumitan itu akan bertambah rumit lagi jika kita tidak menulis program secara terstruktur, sehingga bisa membingungkan yang membaca program yang kita tulis. Kemudian perawatan. Ketika kita membaca program itu mudah, maka merawatnya juga mudah. Selain itu, ketika program itu terstruktur ya, dalam arti programnya disusun atas beberapa struktur dasar, maka kita akan mudah juga untuk merawatnya, karena setiap struktur dasar itu dapat kita ubah dengan mudah. Kemudian modularitas. Jadi program struktur itu nantinya dapat dengan mudah untuk dipecah ya, menjadi modul-modul yang lebih kecil ya.
Dan modul-modul yang kecil itu juga bisa dilakukan untuk keperluan yang lain. Ya. Untuk lebih memahami terkait program terstruktur, silakan dikerjakan latihan soal berikut. Jadi pertama kita untuk latihan soal 1, Anda diminta untuk membuat diagram alir guna menentukan besarnya diskon. Ya, jadi ketentuannya, jika pembeliannya kurang dari 100 maka tidak dapat diskon. Jika lebih dari atau sama dengan 100.000 mendapat diskon sebanyak 5%. Jadi contoh inputnya diinputkan 100.000, karena 100.000 ini mendapat diskon, maka uang yang harus dibayarkan adalah 95.000. Jadi berdasarkan kondisi ini silakan dibuat flowchartnya. Latihan soal yang kedua, jadi kita akan mencetak bilangan dengan kelipatan 10. Jadi bilangan kelipatan 10 ini contohnya 10, 20, 30 dan seterusnya. Ketika mencapai kelipatan 10, ya, cetak dua baris kosong. Ya. Jadi nanti inputannya adalah jumlah bilangan. Misalnya diinputkan 100, maka di sana akan ada 10 bilangan kelipatan 10. Soal yang terakhir adalah ini untuk menentukan gaji pegawai. Jadi di sana ada variabel pegawai yang isinya B untuk belum menikah, N untuk sudah menikah. Ya. Jadi untuk yang sudah menikah mendapat tambahan 5% dari gaji pokok. Selain itu, jika punya anak akan mendapatkan tunjangan 2% dari gaji pokok untuk tiap anak. Dan yang mendapatkan tunjangan adalah sampai dengan anak ketiga. Jadi kalau misalnya punya anak keempat atau kelima, itu tidak mendapatkan tunjangan. Ya. Jadi silakan dibuat flowchartnya, kemudian pastikan di setiap seleksi ada keterangan iya dan tidak. Ini adalah contoh penghitungannya. Demikian penjelasan saya untuk materi program terstruktur. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui forum yang sudah disediakan. Dan saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi.